semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal permasalahan biologi. Permasalahan biologi adalah masalah atau tantangan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan organisme di bumi, tetapi tidak terbatas pada ekologi, genetika, evolusi, dan fisiologi. Pada permasalahan biologi mempunyai cakupan yang sangat luas. Dapat dilihat dari pertama, dimensi macam objek atau ratusan ribu jenis. Kedua, tingkat organisasi kehidupan makhluk atau tingkat sel sampai komunitas. Ketiga, macam tema permasalahan. Tiap jenis objek mempunyai karakteristika dengan segudang permasalahan biologi yang belum tergali. Permasalahan setiap objek bervariasi menurut tingkat organisasinya. Variasi permasalahan biologi juga dapat dilihat dari 7 tema besar persoalan biologi yang terjadi pada setiap organisme. Macam permasalahan juga dapat dilihat dari kompleksitasnya, dari persoalan yang sangat elementer sampai persoalan multifaktor yang sangat kompleks dan membutuhkan kajian dan monodisiplin, multi atau bahkan transdisipliner. Masalah biologi memang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, tetapi tidak setiap pertanyaan layak disebut sebagai permasalahan biologi. Contohnya, mengapa manusia mempunyai kepala? Mengapa kaki dan tangan kita ada dua? Mengapa tumbuhan memiliki akar, batang, atau daun? Di sini topiknya ialah bagaimana kita dapat menemukan persoalan biologi. Dengan tujuan, yang pertama, mahasiswa dapat belajar menemukan permasalahan-permasalahan pada objek biologi di lingkungannya. Kedua, mahasiswa dapat belajar merumuskan masalah berdasarkan gejala atau fakta pada objek yang ditemukan di lingkungan sekitar. Permasalahan biologi dapat ditemukan dari pemikiran kritis terhadap gejala pada objek sehingga memunculkan ide atau pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik rasa keingintahuannya. Dengan dukungan kerangka teoretik yang jelas dapat mengilhami seseorang untuk merancang suatu rekayasa objek, rekayasa produser untuk kepentingan tertentu. Permasalahan biologi terletak atau melekat pada objek biologi dalam interaksinya di lingkungannya. Pada objek terdapat bermacam-macam gejala, baik gejala benda maupun gejala peristiwa. Gejala dari objek dapat bila keadaan lingkungan berubah. Gejala dari objek dapat dilihat keadaan atau lingkungan berubah. Interaksi di lingkungannya yang dinamis dan variatif akan menimbulkan berbagai pertanyaan atau permasalahan. Dari permasalahan biologi yang ada akan menimbulkan keingintahuan untuk mencari solusi yang dapat mengatasi permasalahan biologi yang ada. Contoh permasalahan biologi: 1. Permasalahan paku-pakuan yang tumbuh pada pohon belimbing. Kedua, benalu pada pohon jengkol atau Squirrel Ferruginea menempel pada pohon jengkol. Permasalahan biologi: 1. Paku-pakuan pada pohon belimbing dapat merugikan pohon belimbing dikarenakan organisme paku-pakuan dapat menghambat pertumbuhan bunga maupun buah pada pohon pinang. Yang kedua, benalu pada pohon jengkol atau Squirrel Ferruginea yang hidup menempel pada jengkol dapat menyerap nutrisi serta air dari inangnya yang dimana dapat merugikan inangnya atau pohon jengkol. Cara mengatasi permasalahan yang pertama, pemangkasan, potong atau pangkas bagian pohon yang terinfeksi benalu dengan hati-hati. Pastikan untuk menggunakan alat yang bersih dan tersterilisasi untuk menghindari penyebaran infeksi. Kedua, aplikasi pestisida. Gunakan pestisida yang direkomendasikan untuk mengendalikan pertumbuhan benalu. Pastikan untuk mengikuti pertunjukan menggunakan yang tertera pada kemasan. Yang ketiga, perawatan pohon. Berikan perawatan yang baik pada pohon seperti menyiram yang cukup, pemupukan, dan pemangkasan reguler.
Pohon yang sehat memiliki kemungkinan lebih rendah untuk terinfeksi benalu. 4. Pengendalian lingkungan. Usahakan untuk menjaga lingkungan sekitar pohon tetap bersih dan bebas dari gulma atau tanaman liar lainnya yang dapat menjadi tempat berkembang biak benalu. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata dan penjelasan saya kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.